Suku Lahu adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari wilayah pegunungan di Asia Tenggara, terutama di negara-negara seperti Myanmar, Burma, Thailand, Laos, dan China. Mereka adalah bagian dari kelompok etnis yang lebih besar yang dikenal sebagai suku-suku Tibeto-Burman. Suku Lahu berasal dari wilayah pegunungan di Asia Tenggara. Mereka termasuk dalam kelompok etnis yang lebih besar yang disebut Tibeto-Burman. Selain Myanmar, Thailand, Laos, dan China, beberapa komunitas Lahu juga dapat ditemukan di daerah pegunungan di negara-negara tetangga lainnya seperti Vietnam dan Kamboja. Suku Lahu berbicara dalam bahasa Lahu, yang merupakan bagian dari cabang Tibeto-Burman dari keluarga bahasa Sino-Tibetan. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada wilayah tempat tinggal mereka. Suku Lahu umumnya hidup dalam komunitas desa kecil yang terletak di daerah pegunungan. Mereka dikenal dengan struktur sosial yang kuat dan kekerabatan yang erat. Mata pencaharian utama mereka adalah pertanian, dengan padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran sebagai tanaman utama. Mereka juga dikenal dengan sistem ladang berpindah Sweden Agriculture, di mana mereka membakar lahan untuk menanam. Mereka memiliki tradisi dan upacara adat yang kaya, termasuk ritual untuk menghormati roh leluhur dan dewa-dewa alam. Pakaian tradisional mereka seringkali berwarna-warni dan dihiasi dengan bordir rumit. Kepercayaan tradisional Lahu melibatkan pemujaan roh leluhur dan animisme, di mana mereka percaya bahwa berbagai roh dan kekuatan alam memengaruhi kehidupan mereka. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang menganut agama Kristen, terutama setelah pengaruh misionaris Barat pada abad ke-20. Dalam beberapa dekade terakhir, suku Lahu menghadapi berbagai tantangan terkait dengan modernisasi dan globalisasi. Mereka seringkali harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, termasuk pergeseran dari sistem pertanian tradisional ke bentuk pekerjaan lainnya. Suku Lahu, seperti banyak kelompok minoritas lainnya, seringkali menghadapi tantangan dalam hal hak tanah, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan memperbaiki kondisi hidup mereka terus dilakukan oleh berbagai organisasi dan pemerintah setempat. Secara keseluruhan, suku Lahu adalah bagian penting dari keragaman budaya di Asia Tenggara dengan tradisi dan adat istiadat yang unik serta tantangan sosial yang terus berkembang. Dalam masyarakat suku Lahu, kecantikan dan kelebihan wanita seringkali dilihat melalui lensa budaya dan tradisi mereka yang khas. Kecantikan wanita Lahu seringkali tercermin dalam pakaian tradisional mereka yang berwarna-warni dan dihiasi dengan bordir rumit. Pakaian ini biasanya terdiri dari baju dan rok panjang, yang seringkali diimbangi dengan aksesori seperti perhiasan perak dan tali pinggang yang dihias. Pakaian dan aksesori ini tidak hanya memperindah penampilan mereka tetapi juga mencerminkan status sosial dan identitas budaya. Rambut wanita Lahu seringkali dihias dengan berbagai aksesori, termasuk bandana atau jepit rambut yang dihiasi dengan manik-manik dan bordir. Hiasan ini menambah elemen estetika dan menunjukkan perhatian terhadap detail dalam penampilan mereka. Wanita Lahu sangat terampil dalam pertanian, terutama dalam sistem pertanian ladang berpindah yang mereka praktikkan. Mereka juga terampil dalam kerajinan tangan, seperti menenun dan membuat pakaian tradisional yang rumit. Kemampuan ini bukan hanya menunjukkan keterampilan praktis tetapi juga kreativitas dan dedikasi mereka. Dalam masyarakat Lahu, wanita memainkan peran sentral dalam kehidupan keluarga dan komunitas. Mereka seringkali bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, merawat anak-anak, dan menjaga hubungan sosial. Kekuatan dan ketahanan dalam menjalani peran ini dianggap sebagai kualitas yang sangat berharga. Wanita dalam suku Lahu sering memiliki posisi kepemimpinan dalam komunitas mereka, terutama dalam konteks upacara adat dan perayaan. Mereka dihormati karena kearifan lokal dan kemampuan mereka dalam menjaga tradisi dan budaya komunitas. Banyak wanita Lahu juga telah menunjukkan kemajuan dalam pendidikan dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Mereka berusaha untuk mendapatkan akses ke pendidikan formal dan peluang ekonomi yang lebih baik,
yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup mereka dan komunitas mereka secara keseluruhan. Wanita Lahu seringkali menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi. Mereka harus beradaptasi dengan tantangan yang muncul akibat modernisasi sambil tetap mempertahankan nilai-nilai dan tradisi mereka. Dalam konteks perjuangan untuk hak-hak minoritas dan kesetaraan gender, wanita Lahu juga aktif dalam advokasi dan pergerakan sosial untuk meningkatkan kondisi hidup mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, kecantikan dan kelebihan wanita di suku Lahu tidak hanya diukur dari aspek fisik tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap kehidupan komunitas dan kemampuan mereka untuk mempertahankan serta mengembangkan tradisi budaya mereka di tengah-tengah perubahan yang cepat. Dalam masyarakat suku Lahu, terdapat sejumlah pantangan dan larangan yang berkaitan dengan norma-norma budaya, adat istiadat, dan kepercayaan tradisional mereka. Beberapa suku Lahu memiliki pantangan makanan tertentu yang terkait dengan kepercayaan religius atau adat. Misalnya, ada larangan mengonsumsi jenis makanan tertentu pada saat-saat tertentu, seperti saat perayaan atau upacara khusus. Ini seringkali bertujuan untuk menjaga kesucian atau ketaatan terhadap ritual. Dalam beberapa komunitas Lahu, ada aturan ketat tentang hubungan sosial dan pernikahan. Misalnya, larangan menikah dengan orang dari klan yang sama atau dari kelompok etnis lain tertentu. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kesucian kekerabatan dan hubungan sosial yang harmonis. Pantangan dalam upacara adat sangat penting bagi suku Lahu. Beberapa ritual mungkin memiliki aturan khusus tentang perilaku dan tindakan yang tidak boleh dilakukan selama upacara, seperti berbicara kasar atau melakukan tindakan yang dianggap tidak sopan. Melanggar pantangan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap roh leluhur atau kekuatan alam. Ada tempat dan waktu tertentu yang dianggap suci dan harus dihormati. Misalnya, mungkin ada larangan untuk memasuki area tertentu di desa atau hutan pada waktu-waktu tertentu karena dianggap tempat tinggal roh atau memiliki kekuatan spiritual. Pantangan juga berlaku dalam konteks pengobatan tradisional. Beberapa praktik medis atau obat mungkin dilarang pada kondisi tertentu, dan pelanggaran terhadap pantangan ini dapat dianggap sebagai penyebab kegagalan dalam proses penyembuhan. Ini seringkali terkait dengan kepercayaan bahwa melanggar aturan medis tradisional dapat mengundang penyakit atau ketidakberuntungan. Terkait dengan kesehatan reproduksi, ada beberapa pantangan bagi wanita, seperti pantangan makanan atau aktivitas tertentu selama masa kehamilan atau menstruasi. Ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan anak serta mencegah masalah kesehatan. Dalam praktik keagamaan atau spiritual, ada aturan ketat tentang bagaimana persembahan harus dilakukan. Misalnya, ada pantangan tentang jenis benda atau bahan yang digunakan dalam persembahan kepada roh leluhur atau dewa-dewa. Kegagalan mematuhi aturan ini dapat dianggap sebagai tanda ketidakhormatan. Beberapa doa atau permohonan kepada roh atau dewa mungkin memiliki pantangan tersendiri. Misalnya, berdoa dengan niat yang tidak tulus atau dalam keadaan marah dianggap bisa menimbulkan dampak negatif. Ada aturan etika dan kesopanan yang harus diikuti dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks pertemuan formal atau upacara. Misalnya, berbicara dengan nada yang tidak sopan atau berperilaku tidak sesuai dalam acara penting bisa dianggap sebagai pelanggaran budaya. Ada larangan berbicara atau bertindak sembarangan di hadapan orang tua atau orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Melanggar aturan ini bisa dianggap tidak sopan dan menyinggung perasaan. Secara keseluruhan, pantangan dan larangan dalam masyarakat suku Lahu berfungsi untuk menjaga harmoni sosial, menghormati tradisi, dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap penting bagi komunitas. Melanggar pantangan ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial atau spiritual yang bisa mempengaruhi kesejahteraan individu dan komunitas. Suku Lahu adalah salah satu kelompok etnis yang berasal dari kawasan pegunungan di Asia Tenggara dan Cina Selatan. Suku Lahu termasuk dalam kelompok etnis Tibeto-Burman, yang merupakan cabang dari keluarga bahasa Sino-Tibetan.
Mereka diperkirakan berasal dari kawasan pegunungan di wilayah Himalaya dan sekitarnya, termasuk daerah yang kini menjadi bagian dari China Selatan, Tibet, dan Burma. Seiring waktu, suku Lahu melakukan migrasi dari daerah asal mereka ke berbagai wilayah di Asia Tenggara. Migrasi ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, pencarian lahan pertanian yang lebih baik, dan konflik dengan kelompok etnis lain. Mereka menetap di berbagai negara seperti Myanmar, Burma, Thailand, Laos, dan bagian utara Vietnam. Sejarah suku Lahu secara tertulis tidak banyak terdokumentasi, karena mereka adalah masyarakat yang lebih banyak mengandalkan tradisi lisan dan adat istiadat. Namun, informasi tentang mereka dapat ditemukan dalam catatan sejarah dan antropologi yang mencatat migrasi dan penyebaran kelompok etnis di Asia Tenggara. Selama periode kolonialisasi Eropa di Asia Tenggara pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, suku Lahu mengalami dampak dari pengaruh luar. Penjajahan dan administrasi kolonial seringkali mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi mereka. Selain itu, misionaris Barat juga memainkan peran dalam penyebaran agama Kristen di kalangan suku Lahu, yang mengakibatkan perubahan dalam kepercayaan dan praktik tradisional mereka. Masyarakat suku Lahu secara tradisional hidup dalam komunitas desa kecil di daerah pegunungan, dengan struktur sosial yang kuat dan sistem kekerabatan yang penting. Mereka dikenal dengan sistem pertanian ladang berpindah Sweden Agriculture, di mana mereka membakar lahan untuk menanam padi dan tanaman lainnya. Budaya Lahu sangat kaya dengan tradisi lisan, musik, tarian, dan kerajinan tangan. Mereka memiliki sistem kepercayaan animisme dan pemujaan roh leluhur yang memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat mereka. Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa kelompok Lahu telah mengadopsi agama Kristen, terutama di bawah pengaruh misionaris. Suku Lahu berinteraksi dengan berbagai kelompok etnis lain di wilayah tempat tinggal mereka, termasuk suku-suku lain dari kelompok Tibeto-Burman, seperti Lisu dan Aka, serta kelompok etnis dari latar belakang budaya yang berbeda. Interaksi ini seringkali melibatkan pertukaran budaya, perdagangan, dan, dalam beberapa kasus, konflik. Pada abad ke-20 dan ke-21, globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan suku Lahu. Pengaruh luar, baik dalam bentuk budaya, ekonomi, maupun politik, telah mempengaruhi cara hidup mereka, serta upaya untuk melestarikan dan melanjutkan tradisi budaya mereka. Dalam konteks modern, suku Lahu, seperti banyak kelompok etnis minoritas lainnya, seringkali berjuang untuk pengakuan dan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Berbagai organisasi lokal dan internasional bekerja untuk mendukung hak-hak mereka dan melestarikan budaya mereka di tengah perubahan sosial yang cepat. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Lahu mencerminkan perjalanan panjang dari migrasi, adaptasi, dan perubahan sosial. Mereka telah berhasil mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan tantangan modernisasi dan globalisasi.